Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua yang Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Fitrina Nazarudin selaku moderator dan presentator utama, lalu Dini Fatia sebagai presentator kedua, dan yang terakhir Hairunisa sebagai presentator ketiga. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang setiap negara tentunya memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama saja dengan Indonesia pada umumnya yang memiliki identitas yang berbeda-beda pada setiap individunya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas ini biasa juga disebut dengan sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitas nasionalnya. Istilah nasi atau nation tidak asing pada tahun 1835. Nation yang memiliki arti bangsa atau nasional, lalu nasionalisme itu sendiri memiliki arti paham kebangsaan. Istilah bangsa ini memiliki arti masyarakat yang terbentuk dalam suatu sejarah dan memiliki unsur-unsur satu kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, dan satu kesatuan jiwa. Lalu syarat mutlak adanya sebuah bangsa adalah persetujuan bersama. Persetujuan bersama yang mengandung keinginan untuk hidup bersama dan bersedia untuk rela berkorban demi mencapai tujuan. Jika warga dalam suatu bangsa rela mengorbankan jiwa raganya demi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut akan tetap bersatu. Dalam segi sosiologis, bangsa adalah persekutuan hidup pada masyarakat yang awalnya berdiri sendiri, namun pada akhirnya bersatu karena kesatuan ras, bahasa, keyakinan, dan budaya. Lalu dalam segi politis, bangsa adalah masyarakat pada suatu daerah yang sama dan mereka patuh pada kedaulatan. Sedangkan kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, dalam kata lain, mereka terikat pada suatu kekuasaan politik. Apa sih itu identitas nasional? Baik, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan apa itu pengertian dan urgensi identitas nasional. Lalu presentator kedua akan menjelaskan faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional, dan presentator yang ketiga akan menjelaskan macam-macam identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda dari seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Lalu, kata nasional itu adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terkait karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, ataupun cita-cita. Bisa disimpulkan identitas. Oke teman-teman, nama saya Dini Fatia Nursiam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor pembentukan identitas nasional. Ada 6 faktor yang menyebabkan identitas nasional ini terbentuk. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia.
Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa ini merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang keenam adalah faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Bangsa Indonesia dibangun dari masyarakat lama sehingga membentuk kesatuan dengan prinsip nasionalis modern. Maka dari itu, dalam pembentukan identitas nasionalnya sangat erat dengan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan juga agama. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Nama saya Hairunisa Nurandania Hendarwati akan menjelaskan tentang jenis-jenis identitas nasional dan juga unsur identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan identitas yang sangat pokok atau juga yang sangat penting. Karena identitas tersebut sebagai penunjang sebuah bangunan. Ibarat bangunan rumah, fundamental itu sebagai fondasinya. Identitas fundamental juga berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, juga menuju pada Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang sudah memuat hal-hal fundamental untuk menjadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental artinya itu sebagai alat atau media. Identitas instrumental di dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang aturan mengenai instrumen lain dalam identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, identitas alamiah.
Identitas alamiah ini berbeda dengan identitas yang sebelumnya, karena identitas alamiah tercipta oleh Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dengan jumlah beribu-ribu. 6. Dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang terdiri dari 5 dasar yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis dan juga hukum yang tertinggi dalam perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia terbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Sistem ini menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini, sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera merah putih. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Merah artinya keberanian, sedangkan putih artinya suci. Lambang merah putih sudah dikenal sejak lama pada masa kerajaan. Kedua, bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu Riau. 3. Lambang Negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih untuk sebagai lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda juga menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kuat dan juga besar. Burung Garuda juga sebagai simbol ikatan, persatuan, dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. 4. Semboyan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Semboyan negara ini diambil dari kutipan kitab Sutasoma dan Empu Tantular. Semboyan ini diambil karena menggambarkan bangsa Indonesia yang berbeda-beda dalam hal suku, ras, agama, budaya, dan juga bahasa. 5. Lagu kebangsaan. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu ini dipilih sebagai lagu kebangsaan.
lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang telah dijelaskan itu sudah selesai. Jadi, bagi siapa saja yang ingin bertanya, bisa melalui in-house. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.